menggelis misalkan gitu ya. Nah, terus summa yada'u yadahu ala nasiyatiha, maka menyimpan tangan sang suaminya itu. Sebelum menyimak video ini, tata niat dan hati untuk mencari ilmu. Semoga kita dapat ilmu yang barokah. Amin. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng supaya mendapat update video terbaru. Share videonya agar ilmunya bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali, mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kembali ngaji bareng kita. Kali ini saya membawa kitab Qurratul Uyun. Bagi yang di rumah mempunyai kitabnya, maka bisa ngaji bareng-bareng ya, ngadaras bareng-bareng. Bisa dilihat pada halaman ke-32. Di sana ada faslun walid dukhuli waqtuhu ma'rufun. Mungkin di fasal ini akan membahas adab-adaban ataupun tata krama malam pertama bagi pengantin baru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tetapi mohon maaf ya, mungkin saya nanti di dalam referensinya saya tidak akan baca semuanya ya, karena takut terlalu memakan banyak durasi waktu, sehingga poin-poinnya saja yang akan saya bacakan referensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Akhbara rahimahullahu annal matluba fi dukhuliz zawji bi zawjatihi. Di mana ada seorang suami yang ingin mendukhul istrinya. Mendukhul itu artinya adalah berhubungan. Ayyakuna ba'da salatil isya'i li anna dzalika huwa sunnatu. Jika sang suami mendukhul istrinya sesudah mengerjakan sholat isya, maka as-sunnatu itu disunnahkan atau sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yajuzu, tetapi boleh kok ayyakuna ba'da sholatil maghribi wa qabla al-isya'i. Tapi ini mau udah maghrib tapi belum sholat isya, artinya sesudah maghrib sebelum isya, boleh nggak dilakukan pada waktu itu? Itu jawabnya juga boleh ya. Misal udah nggak kuat nih, boleh nggak? Boleh. Baik, saya ada nazom, ini ada 4 nazom, akan saya lewat ya. Langsung ini ke bawahnya, akhbara rahimahullahu fi hadhil abyati. Nah, ini langsung nih ke inti menerangkan adab-adaban ataupun tata keramanya bagi pengantin baru. Anna liddukhuli adaban. Sesungguhnya dukhul itu mempunyai adab-adaban atau mempunyai tata krama. Minha, sebagian dari adab-adaban itu adalah ayyutahhira batinahu. Seorang suami dan juga istri itu harus membersihkan dulu batiniyahnya, harus membersihkan dulu hatinya. Dengan apa? Wa yuzayyinahu bit-taubati min jami'idz dzunubi wal afati wal uyubi. Maka untuk pengantin baru, yang pertama adab-adaban yang harus dilakukan itu adalah bertaubat dulu kepada Allah min jami'idz dzunubi, dari segala dosa yang pernah ia lakukan, baik dari segala penyakit hati ataupun dari segala keaiban. Maka istighfarlah dulu suaminya dan juga istrinya. Baik istighfarnya diucapkan, baik tidak diucapkan, itu tidak apa-apa. Yang penting hatinya benar-benar bertaubatan kepada Allah. Kenapa? Karena fayudkhilu tahiran nadhifan. Karena kalau misalkan sang suaminya itu sudah bertaubat kepada Allah, maka nanti ketika suaminya mau mendukhul ataupun mau menggauli istrinya itu, maka nadhifan hissan wa ma'nan, maka mendatangi suaminya itu berada di dalam keadaan suci,
berada di dalam keadaan bersih secara hissi itu adalah secara jasadnya, secara lahiriahnya, wa ma'nan, dan juga secara maknanya. Jadi bersih lahir dan juga bersih batinnya ketika suami melakukan mendukhul istrinya. Li'alallahu ta'ala yukmilu lahu amara dinihi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyempurnakan terhadap pasangan ini, ya, terhadap suaminya akan agamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, ini yang berdasarkan kenapa harus melakukan hal itu dulu. Ini berdasarkan dari hadis man tazawwaja faqad istakmala nisfu dinihi. Barang siapa seorang suami tazawwaj, barang siapa yang melakukan menikah, maka sempurnalah nisfu dinihi, setengah agamanya. Falyattaqillaha fin nisfisani, dan maka takwalah kamu kepada Allah, maka setengahnya agama itu sempurna untuk yang keduanya. Seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama ya, bertaubat dulu bagi suaminya dan juga bagi istrinya. Untuk selanjutnya, wa minha ayyasta'mila sunnata fi dzalika fayuqaddimu rijlahul yumna. Nah, ceritanya nih, perempuannya itu ataupun istrinya itu sedang berada di kamar gitu ya, di kamar pengantin. Nah, sekarang pengantin laki-lakinya itu mau masuk tuh ke kamar pengantin. Nah, maka ketika sang suami masuk ke kamar, di sini dikatakan masuknya itu menggunakan yumna, menggunakan kaki yang kanan, jangan kaki yang kiri, kaki yang kanan. Dan suami tersebut sumayaqulu, kemudian sang suaminya berkata, Bismillahi wassalamu ala rasulillahi, assalamualaikum. Itu biasanya kan kalau kita mau masuk ke rumah ya, kalau kita mau masuk ke rumah kan kita cukup hanya ucapkan assalamualaikum aja. Nah, kalau untuk pengantin suami, maka ada sedikit sebelum kata assalamualaikum, gampang kok. Bismillahi wassalamu ala rasulillah, cuman ditambah 3 kata, bismillahi apa tadi, wassalamu ala rasulillah, baru assalamualaikum ya bidadariku misalkan. Memang boleh tambah bidadariku, nggak apa-apa, nanti istrinya biar seneng gitu ya. Jadi bismillahi wassalamu ala rasulillahi, assalamualaikum, kata suaminya. Kalau udah jadi suami ya, udah malam pertama. Nah, udah masuk tuh suaminya ke kamar, nyamperin tuh sama istrinya, ya boleh mau ngobrol-ngobrol dulu di sana, boleh. Nah, ceritanya udah sholat maghrib nih, ini ceritanya udah sholat maghrib. Nah, sesudah gitu, maka apa di dalam adab-adaban tata krama yang harus dilakukan oleh suami dan juga istri. Nah, maka sang suami itu mengajak kepada istrinya, summa yusalli rak'ataini au aktsara bima tayassara. Maka sang suaminya itu bagusnya itu mengajak ke istrinya. Mengajak apa? Mengajak untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat saja. Itu termasuknya sholat sunnah apa? Itu termasuknya sih ya termasuk sholat sunnah mutlak juga bisa. Jadi termasuk sholat sunnah mutlak. Niatnya ya cukup niat mengerjakan sholat sunat aja gitu, niat abdi sholat sunat, udah gitu aja cukup. Jadi niatnya ya niat sholat sunat aja, niat abdi sholat sunat, udah segitu juga udah cukup, karena ini kan sholat sunat mutlak seperti itu. Biasa rakaat pertama kita baca Fatihah, rakaat kedua kita baca Fatihah. Setelah baca Fatihah kita bebas mau baca surat apa aja, nggak ada ketentuan, nggak ada kepatokan. Mau baca Qul ya Qulhu boleh, mau baca surat yang panjang boleh gitu ya. Artinya bolehlah kita baca surat apapun, itu bebas. Nah, udah tuh ceritanya beres nih, suaminya sama istrinya itu melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah beres melakukan sholat, maka summa yaqra'u al-fatihata salasan. Maka suaminya dan istrinya itu membaca surat al-fatihah sebanyak 3 kali. Dari bismillah sampai waladhdallin, bareng-bareng suami sama istrinya 3 kali baca. Kemudian wa qul huwallahu ahad salasan. Setelah itu membaca surat al-ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus somad gitu ya. Baca 3 kali sama istrinya. Hafal mungkin ya, baca 3 kali kan. Nah, setelah itu baru tsumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam salasan. Setelah
membaca surat Al-Ikhlas, baru membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawatnya juga nggak perlu yang panjang, udah yang pendek aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cukup 3 kali ya. Jadi ingat ya, baca Fatihah 3 kali, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, baca apa barusan? Sholawat 3 kali. Nah, udah beres baca sholawat, tsumma yad'ullaha ta'ala, maka setelah itu baru suaminya berdoa gitu. Jadi perempuannya itu, istrinya itu nggak perlu membaca doa, jadi yang membaca doa itu suaminya aja. Jadi istrinya cukup di belakang mengamini apa yang didoakan oleh suaminya. Kalau tadi membaca Fatihah bareng-bareng, baca Qul bareng-bareng, baca sholawat bareng-bareng. Tapi kalau untuk doa suaminya aja yang baca, nanti istrinya di belakang mengamini. Seperti itu. Doanya bagaimana? Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fi, Allahumma rzuqhum minni warzuqni minhum warzuqni ulfahum wa mawaddatahum warzuqhum ulfi wa mawaddati wa habbib ba'dana ila ba'di. Nah, itu adalah untuk doanya gitu. Nah, apalagi nih, saya lewat dulu ini menerangkan tentang kalimatnya ya. Tanbihun, di sini ada tanbih. Yutlabu minaz zawji ay ya'mura zawjatahu. Oh iya, ini ada yang kelewat nih. Oh, kenapa kita itu harus melakukan sholat, kemudian membaca surat Fatihah sampai ditutup oleh doa? Karena di sini dikatakan wa yarghabu ilaihi fi husnil usyrati wal ulfatil hasanati wa dawamul mahabbati. Karena kalau kita melakukan serentetan dari sholat sampai doa yang ditutup tersebut, kan orang itu ilaihi, mencintai kepada Allah. Pasangan suami istri itu karena dia melakukan sholat, karena berdoa, itu kan adalah salah satu bukti bahwa pengantin itu yang sangat bersyukur kepada Allah. Sehingga kan ya bersyukur dengan melaksanakan sholat dan juga doa-doa itu. Nah, maka di sini dikatakan fi husnil usyrati, itu adalah tandanya suami istri tersebut, karena udah malam itu udah sah ya, udah jadi suami istri. Fi husnil usyrati, yang baik sekali bergaul. Wal ulfatil hasanati, dan mengharapkan akan kerapihan di dalam kebaikan. Ya, jadi dengan berkahnya melaksanakan sholat, dengan berkahnya berdoa kepada Allah, mengharapkan akan bagus bergaul di dalam rumah tangga, rapi rumah tangganya di dalam kebaikan. Dan yang terakhir wadawamul mahabbati, dan memohon kepada Allah agar langgeng kecintaan antara suami dan juga istrinya. Karena kan kita suka dengar ya, kenapa kok sampai pisah? Karena udah nggak ada lagi rasa sayang, rasa cinta kepada suami ataupun kepada istrinya. Nah, itu berarti gak wadawamul mahabbah, berarti nggak langgeng tuh cintanya. Nah, di sini yang diharapkan wadawamul mahabbati, agar apa? Agar langgeng rasa sayang, rasa cinta pada suami istri tersebut sampai akhir hayat. Seperti itu, itu berkahnya. Jadi harusnya dilakukan nih bagi pengantin baru. Tanbihun, yutlabu minaz zawji ay ya'mura zawjatahu bil wudu'i in kanat ala ghairi taharatin waqta ad-dukhuli thumma ya'mura bis salatil maghribi wal isya'i. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk suami, karena malam itu udah jadi suami, maka karena udah jadi suami harus memerintahkan kepada istrinya kalau udah datang waktu maghrib gitu ya, karena kan ke maghrib ke isya itu kan deket ya, maka suaminya harus memerintahkan kepada istrinya untuk segera lekas berwudu. Istrinya perintahkan, ayo neng, udah ada maghrib, cepet wudu gitu ya. Kita sholat berjamaah. Oh, Masya Allah, romantisnya ya, sholat berjamaah gitu. Udah itu, ayo sholat isya, sholat maghrib. Jangan dulu beranjak sampai kita menunggu sholat isya. Nah, untuk sholat sunat yang barusan itu bisa dilakukan setelah sholat maghrib. Ya, setelah sholat maghrib. Jadi maghrib menunggu ku isya itu ya itu dulu, sholat sunnah 2 rakaat dulu itu gitu, sampai kita menunggu ke isya gitu.
Kenapa sang suaminya tuh harus menyuruh kepada istrinya untuk melaksanakan sholat maghrib dengan sholat isya? Li'annal arusata, di sini dikatakan karena sesungguhnya pengantin baru itu qalla, sedikit sekali antajadaha tusalli hadainil waqtaini. Karena menurut ulama di sini dikatakan sedikit sekali pengantin baru itu yang melaksanakan sholat dua waktu ini. Sholat maghrib, sholat isya itu pada pengantin baru kebanyakan itu jarang dilakukan gitu. Gak tahu kenapa nggak sholat ya. Apa karena udah nggak sabar atau gimana itu? Makanya suami itu harus mengingatkan kepada istrinya itu untuk wudhu, untuk melaksanakan sholat. Ini kata ulama itu jarang. Pengantin baru ini yang melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya. Seperti itu, fal yahdhar min dzalik, maka kalian harus takut ya dari melakukan dari tidak melakukan sholat maghrib dan juga sholat isya ya. Tsumma ya'muruha an tusalliya khalfahu rak'ataini. Di sini tuh dikatakan maka suaminya tuh memerintahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat yang tadi ya. Sholat sunnahnya itu gimana, mau sholat sunnahnya tuh harus dilakukan berjamaah atau sendiri-sendiri? Mau dilakukan berjamaah boleh ya, suami yang menjadi imam, istri yang menjadi makmumnya. Mau sendiri-sendiri juga niatnya nggak diberjamaahkan juga boleh, nggak apa-apa. Hanya saja ketika membaca doanya itu suaminya yang membacanya dan istrinya itu yang mengamininya. Jadi kalau doanya nggak sendiri-sendiri, doanya itu bagusnya itu suaminya yang membacakan doanya dan di belakang makmum, istrinya yang mengamini. Nah sekarang selanjutnya udah beres tuh suami istri itu melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Apalagi setelah itu fa akhbara rahimahullah anna zawja, sesungguhnya suami idza faragha minas sholati wad du'ai fa innahu yuqbilu biwajhihi ilaiha wa yajlisu bi izaiha wa yusallimu 'alaiha aidan. Nah di sini dikatakan gini, udah sholat kan suami itu di depan ya, berarti kan kalau suaminya di depan jadi imam kan berarti membelakangi posisi istrinya. Nah maka setelah udah beres berdoa, suaminya itu menghadap ke istrinya, menghadap ke wajah istrinya dan harus tepat sejajar berhadapan. Lalu sang suaminya mengucapkan lagi salam lagi, iya cukup assalamualaikum aja. Di sini assalamu wa yusallimu 'alaiha aidan, lagi mengucapkan salam lagi. Suaminya berhadapan dengan istrinya, assalamualaikum. Ya neng gelis misalkan gitu ya. Nah terus summa yada'u yadahu 'ala nasiyatiha, maka menyimpan tangan sang suaminya itu, yadahu tangan suaminya itu 'ala nasiyatiha, di sini nih di tengah-tengah kepala. Kalau cek orang Sunda mah karena munanana ini munan kepala sang istrinya. Nah, ini tangan suaminya disimpan di sini. Wahia muqaddimur rasi wa anha. Nah, lalu sang suaminya itu ketika menyimpan tangannya di kepala di sini, maksudnya apa? Maksudnya adalah ingin mendoakan istrinya. Lalu suaminya berkata, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Nah, ini harusnya ditalar ini oleh suaminya ini. Jadi kalau yang mau nikah ini talar dulu nih untuk malam pertama. Kalau misalkan lupa nggak apa-apa kayak bahasa Indonesia atau pakai bahasa Sunda ya, karena orang Sunda gitu nggak apa-apa, pakai bahasa sendiri juga. Tapi lebih afdalnya pakai bahasa Arab ini. Jadi artinya kurang lebih seperti ini, ya Allah semoga istri saya dijadikanlah orang yang baik gitu, dan semoga Allah menjaga istri saya dijauhkan dari yang berperilaku yang tidak baik. Kurang lebih lah artinya seperti itu ya. Jadi mendoakan suaminya kepada istrinya agar istrinya menjadikan istri yang sholihah, intinya seperti itu ya. Kenapa melakukan itu? Kama warada fil hadis, karena ada hadis yang mengatakan wa warada aidan annaman fa'ala dzalika atahullahu khairaha wa jannabahu syarraha.
Karena di dalam hadis itu dikatakan sesungguhnya orang yang mengerjakan doa tersebut, maka Allah akan memberikan kebaikan terhadap orang tersebut dan akan menjauhkan kejelekan terhadap orang tersebut, seperti itu. Nah ini memang udah kawarid ya, ada di dalam hadisnya. Nah ini nih, kalau ini nggak tahu nih keberatan atau enggak nih pengantin baru nih. Kalau sholat tuh nggak terlalu lama ya, sambil kita nunggu ke kan ini bagusnya dikerjakan udah sholat maghrib ya, lalu sholat sunnah 2 rakaat. Nah udah beres itu, maka sang istri dan sang suaminya membaca surat Yasin. Walah, panjang dong? Enggak panjang, baca surat Yasin. Udah baca surat Yasin, terus baca surat Waqiah. Udah baca surat Waqiah, terus baca surat Ad-Duha. Ya wadduha walaili idza saja. Kemudian membaca surat Al-Insyirah yang alam nashrah itu ya, alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizrak. Kemudian baca surat An-Nasr. Kalau An-Nasr yang idza jaa nasrullahi wal fath. Yang keenamnya itu membaca ayat kursi. Ya, baca apa tadi? Yasin, baca Waqiah, baca Wadduha, baca Al-Insyirah, baca An-Nasr. Yang terakhir itu baca ayat kursi. Saya suka kalau ingat ngaji ini, suka ingat ke teman-teman santri waktu dulu di Kobong gitu ya. Kalau santri perempuan sih kalau ngedengerin ngaji ajengan paling mesem-mesem aja gitu ya kalau ngaji bab ini. Santri laki-laki itu berkata, aduh ajengan kelamaan dong. Baca suratnya panjang-panjang dan banyak gitu. Tapi ya itulah bercandanya santri sih ya, seperti itu. Tapi sih sebenarnya kalau kita baca suratnya itu dicepatkan, kalau kita bacanya ditadwirkan, ataupun apalagi kalau dihadrukan, itu nggak lama sih, paling sekitar 20 menitan gitu ya. Jadi baca suratnya jangan alon, jangan gini, jangan Yasin gitu ya, wal Qur'anil Hakim innaka, yaitu mah lama gitu. Jadi bacanya dicepatkan aja gitu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi bacanya dicepat gitu. Namanya itu adalah ditadwirkan. Kalau yang lebih cepat itu bacanya dihadrukan. Ya paling sekitar 20 menitan lah. Gitu. Kalau mau ini mah enggak juga ya, enggak apa-apa, udah bukan wajib gitu. Tapi kalau kita bisa melakukan hal itu, ya itu afdol. Itu utamanya, disunahkannya seperti itu. Jadi ingat ya. Gitu. Apalagi nih, aduh kok banyak sekali ya kata pengantin baru ini tata kramanya. Nah udah beres tuh, suami istrinya tuh baca surat tadi yang 6 itu bareng-bareng. Nah, terus di sini dikatakan fa akhbara rahimahullahu annahu yutlabu minaz zawji aidan waqta ad-dukhuli ala zawjatihi ziyadatan ala ma taqaddama. Nah di sini saya nggak dibacakan ya, referensinya terlalu panjang nih. Nah jadi di sini dikatakan udah beres tuh baca surat ya, baca surat nih bareng-bareng, udah beres simpen apa itu Qurannya, udah diberes simpan Qurannya. Maka sang suaminya itu sekarang tangan suaminya itu ala raqabatiha, memegang ke ini nih, karena puncak orang Sunda, maka kalau bahasa Indonesia apa ya ini ya, pokoknya belakang leher deh ya. Maka suaminya memegang, ini tangan suaminya nih, tangan suami itu memegang ke belakang leher istrinya. Dan kemudian sang suaminya itu berkata kepada sang istrinya, ya Raqibu, ataupun ya Raqib. Baca ya Raqib 7 kali oleh suaminya, ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib. Di sini sambil dipegang, baca 7 kali oleh suaminya. Kemudian setelah udah baca ya Raqib 7 kali, kemudian baca fallahu khairun hafidhahu wa huwa arhamur rahimin. Pendek ya. Fallahu khairun hafidhahu wa huwa arhamur rahimin. Baca itunya 1 kali aja. Nah, itu tata caranya ya. Pegang ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib sampai baca fallahu khairu hafidhahu wa huwa arhamur rahimin. Seperti itu. Ini qad warada, ini udah kewarid nih. An-naman sesungguhnya orang fa'ala yang fa'ala dzalika, yang apa itu, yang mendoakan istrinya seperti itu ya.
maka sallallahu alaihi, maka Allah itu akan menjaga terhadap orang tersebut ahlahu, untuk keluarganya, walam yakhsha minhunna, dan tidak perlu takut terhadap keluarganya su'an, akan mendapatkan kejelekan. Seperti itu. Bahkan hal ini juga bisa dilakukan dilakukan untuk anak kita, maksudnya. Yutlabu fa'lu dzalika bis-sabiyyi fa innallaha ta'ala yahfazuhu bi barakatihi. Nah, maka hal ini pun bisa dilakukan kepada anaknya. Jadi kalau misalkan nanti anak kita lahir gitu ya, ataupun sering juga itu baik, nggak apa-apa. Ya baiklah, artinya mau oleh bapaknya ataupun mau oleh ibunya, dipegang ini anak kita ininya. Ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib, wallahu khairul hafidhahu wa arhamur rahimin. Nah, itu berkahnya adalah agar rumah tersebut, agar keluarganya tersebut akan selalu dilindungi oleh Allah dan dijauhkan dari segala kejelekan. Seperti itu. Bisa paham ya di sini ya? Apa ya di sini? Nah, setelah selesai nih, sang suaminya itu pegang ini ya sambil membaca ya Raqib kepada istrinya. Maka sang suaminya itu sekarang ke dapur tuh. Mau apa ke dapur? Ke dapur membawa tempat yang diisi air. Ya, membawa tempat yang diisi air. Kemudian sang suaminya itu mencuci kaki sang istrinya. Mencuci kaki sang istrinya. Loh, kenapa mencuci kaki sang istrinya? Karena ada gaya referensinya, ada. Karena sini, faqad warada, teman-teman, kawarid anna fa'ala dzalika yanfi syarra wasyaitana. Jika kita melakukan hal itu, maka di sini akan dijauhkan dari kejelekan, akan dijauhkan dari syaitan, akan didekatkan dari karunia-Nya Allah. An Sayyidina Ali, ini diterima oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, annan nabiyya, kata Sayyidina Ali, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ngadau ya Kanjeng Rasulullah teh, lahu ka Sayyidina Ali, idza dakhallatil arusah, kata Rasulullah, kata Sayyidina Ali, di mana-mana masuk seorang pengantin perempuan, baitaka, ke rumah kamu wahai suami, fakhla, maka sang suami itu harus membuka apa? Membuka na'alaiha, akan kedua sendalnya sang istrinya. Waghsil, dan harus mencuci sang suami itu rijlaiha, kepada kaki istrinya, bilma'i, menggunakan air. Warashibihi, kemudian diaurkeun. Apa diaurkeun? Jadi sisa airnya itu dikocorkan gitu, yang bekas mencuci kaki sang istrinya gitu, diaurkeun. Apa bahasa Indonesianya ya? Arkanal baiti, ke tiang-tiang rumah gitu. Kan kalau tiap rumah ada sudut, ada tiang-tiang ya. Nah, diaurkeun tuh ke tiang-tiang. Yadkhulu baitaka sab'una naw'an, maka akan masuk ke rumah tersebut 70 apa? Minal barakati, 70 barakah, warahmati, dan 70 rahmah. Jadi hal ini memang ada hadisnya yang diterima oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah Rasulullah ini, yang berkata barusan kepada Sayyidina Ali. Jadi untuk tata krama adab-adaban yang terakhir ya ini, sang suaminya lekas membawa air ya ke ke baskom kayak gitu ya, ke baskom, kemudian membersihkan kaki sang istrinya. Masya Allah, kayak bidadari ya. Kemudian sang suaminya itu berkata apa ada doanya gak? Cukup aja baca bismillah sama baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mau ditambah dengan wa ala ali juga gak apa-apa. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, sambil membersihkan kaki sang istrinya. Nah udah itu, lalu sang suaminya itu keluar rumah, lalu diguyurkan air itu ke tiap sudut-sudut rumah. Nah itu adalah air berkah, air berkah. Maka kalau kita melakukan itu, kata Rasulullah, akan
rumahnya itu akan dimasuki 70 berkah dan juga 70 rahmat Allah, 70 warna nau'an, 70 warna keberkahan dan 70 warna rahmatnya Allah. Nah gitu, kalau dulu saya dikaji waktu di pesantren, nah adab-adaban ketika yang dikhususkan untuk pengantin baru. Nah ini yang harus lebih ngedenger ngaji ini suaminya nih sebenarnya. Ini banyak yang melakukan itu adalah suaminya yang harus lebih tahu, nanti mengarahkan gitu kepada istrinya ya. Jadi cari suami itu harus yang bisa ngaji. Gitu. Nah udah ini ada penutupan. Ada penutupan ini tatimatun. Yanbaghi, kalau yang pernah dengar video sebelumnya udah tahu ya martabat yanbaghi ya. Martabat yanbaghi itu adalah di bawah wajib, di atas sunnah. Yanbaghi dipentingkan banget li zauji bagi sang suami, lailatul dukhuli ketika malam pengantin baru maksudnya, annala yada. Maka suaminya itu nggak boleh ngantek, nggak boleh ngediamin istrinya, kasihan itu istrinya kok didiemin gitu ya. Ahadan yafu indal babi, gak boleh didiemen gitu soal istrinya itu ya, di apa tuh di lawang pantok serah di sini dikatakan. Oh, berarti memang di dalam referensi ini jadi mengumpamakan istrinya itu sesudah siangnya ijab qabul, istrinya itu langsung dibawa ke tempat suaminya seperti itu. Kalau di kita mah ada jarang ya. Kan kalau di kita mah ijab qabul kan suka di tempat perempuan ya. Terus sang suaminya biasanya 1 minggu gitu ya diam di tempat istrinya biasanya. Nah kalau ini sih dibayangkan oleh ulama adalah seorang istri yang langsung dibawa nih ke tempat suaminya. Maka kata ulama jangan didiemin, kasihan istrinya. Itu kan pasti setidaknya sedih jauh dari orang tuanya, terus masuk ke rumah yang apa tuh yang baru lah istilahnya seperti itu. Wa ayyubasitul arusata bil kalamil hasani, maka bagi suami itu harus apa? Bil kalamil hasani, harus berbicara yang baik suaminya itu kepada istrinya, harus berbicara yang manis gitu kepada istrinya. Mimma yaqtadil farha biha li zawalil wahsyati anha, karena sang istrinya itu hatinya itu banyak kakeeng terjadi apa ya, mungkin di dalam hati istrinya itu ada sedikit resah, ada sedikit gugup, ada sedikit canggung gitu ya, namanya juga pengantin baru gitu ya, yang tadinya berjauhan sekarang tahu-tahu udah ada di depan, jadi hidup berbarengan, ya wajar lah kalau ada sedikit malu, sedikit canggung, itu wajar. Nah maka oleh karena itu sang suaminya harus berbicara yang manis, bisa apa itu ya, menenangkan ataupun membahagiakan hati sang istrinya seperti itu. Nah kemudian di sini wa ayal qomaha fi famiha minat to'ami wal halawah. Nah bagusnya, nah udah itu, udah tadi itu adab-adaban tadi udah dikerjakan, maka harusnya untuk malam pertama itu sang suami itu menyiapkan makanan yang manis, kudapan yang manis. Apa yang manis? Ya apa aja lah, mau manisan apa deh, pokoknya yang manis-manisnya. Di sini dikatakan suaminya itu harus mempersiapkan makanan yang manis. Kemudian salasa luqamin, ini romantis nih, suaminya harus menyuapi istrinya. Manisan itu sebanyak 3 kali suapan, jadi disuapin. Dulu suami saya gitu gak ya ke saya lupa lagi. Harusnya gitu nih, masuk apa itu, nyuapin suaminya ke istrinya itu dengan 3 suapan yang manis itu. Kama jaa bidzalikal athar, ini yang dikatakan oleh atharnya para sahabat. Ini ada faidahnya berarti yang dikatakan sahabat ya. Nah kemudian nih ada juga referensi selanjutnya gini, wa ayyajtanibal at'imata allati tumitu syahwat. Nah di sini dikatakan bagi pengantin baru itu ada beberapa makanan yang harus dijauhi. Kenapa harus dijauhi? Itu dikarenakan tumitus syahwat,
karena akan mematikan rasa syahwat terhadap istri ataupun terhadap suaminya. Apa saja itu? Aduh, ini nggak tahu nih. Kalbaqalatil hamqai wal khisi, sayur hamqa sama sayur khisi. Tapi mohon maaf sekali ya, saya nggak tahu artinya ini. Hamqa sama khisi ini saya lihat di kamus juga, saya nggak nemu. Mohon maaf ya, ini ada dua kata yang saya nggak tahu artinya, saya nggak paham, mohon maaf sekali. Tapi bagi ada yang pernah ngaji, yang tahu bisa nanti dijawab di komen ya, biar orang lain yang dengar bisa tahu ya. Maaf sekali saya nggak tahu, lihat di kamusnya saya nggak nemu. Wal hunduba, nah kalau hunduba saya tahu, kalau hunduba itu adalah sayur bayam. Jadi untuk pengantin baru jangan terlalu banyak makan sayur bayam karena akan mematikan syahwat. Jangan dimentang-mentang di pinggir rumahnya itu nanam sayur bayam seminggu terus saja makan sayur bayam, itu nggak baik karena akan mematikan syahwat. Apalagi wal khiyari dan juga bonteng. Nah bonteng juga tidak terlalu bagus ya karena becek tuh bonteng. Wal qithai ataupun adalah sejenis bonteng, apa ya sejenis bonteng. Wal qori dan juga waluh besar. Kalau orang Sunda bilangnya waluh. Kalau bonteng mah tetap bonteng ya bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indonesianya waluh apa ya? Kalau di Sundamanya bilangnya waluh badag. Ya waluh lah pokoknya. Gak tahu tuh bahasa Indonesia waluh apa tuh. Wal adasi dan juga kacang adas. Wasyairi. Nah, syair juga saya mohon maaf sekali. Saya nggak tahu tuh apa artinya syair. Lihat di kamus gak nemu syair itu apa. Maaf sekali ya. Wal asya al khamidati dan juga setiap makanan yang hasem teh yang asam berenannya yang asam gitu. Kan saya pernah dibahas ya di video sebelumnya kayak apa tuh yang asam, kayak cuka itu nggak baik ya. Seperti apel yang asam itu nggak baik, dijauhi karena itu akan mematikan syahwat. Wastumi dan juga jangan terlalu banyak makan bawang putih. Wanahwi dalik. Dan masih ada yang lain mungkin ya. Begitu. Nah, masih ada nih satu lagi nih pembahasan. Wayan bagi dan juga dipentingkan. Ayyuqala li zawji ba'da dukhuli. Oh, oke. Ini nih agak panjang nih pembahasannya, tapi saya udah paham. Nah, di sini gini. Aku kira ya, kalau di Sunda, tapi dulu, kalau sekarang udah jarang. Tapi sekarang juga masih ada beberapa. Kalau di Sunda itu, kalau udah udah pengantenan, kan suka masih di tempat istrinya ya, Nah, maka selama 1 minggu itu istrinya itu suka ngajak gitu ke suaminya. Misalkan hari ini ke rumah uak yang ini, besoknya ke rumah uak yang itu, besoknya lagi ke rumah bibi yang ini. Jadi memperkenalkan suami gitu. Nah dulu aku kira itu tuh adat Sunda. Aku berpikir itu adat Sunda. Ternyata itu bukan. Ternyata Masya Allah, ternyata memang orang-orang dulu kebanyakannya solihah ya. Orang dulu itu kebanyakannya pada ngaji ternyata. Ketika saya tahu di Kobong gitu ya, di pesantren ngaji kitab Quratul Uyun, ternyata ini ada dari keterangan kitabnya. Ini yang dikatakan oleh ulama siapa ini? Oleh Ibnul Musayyab dari Abi Hurairah. Jadi ternyata ini bukan adat. Jadi di sini dikatakan oleh Abi Hurairah pada hari kedua keluarga perempuan itu bagusnya memberi hadiah kepada bukan wajib, bagusnya memberi hadiah kepada pengantin perempuan gitu. Ya apa aja memberi hadiah, misalkan mau beli kerudung kayak gitu ya, mau ngasih apa gitu ya, souvenir lah istilahnya, tapi untuk pengantin perempuannya gitu. Saya juga ingat ya dulu waktu pengantin baru, saya ingat nenek saya tuh sengaja memberikan kado ketika dibuka itu tas untuk keundangan gitu. Senangnya ya Allah dikasih sama nenek tercinta. Seperti itu. Jadi bagusnya itu keluarga perempuan itu ngasih souvenir gitu kepada istrinya. Ini yang dikatakan oleh Abi Hurairah.
Nah, kemudian setelah itu pada hari ke-7 seminggu kemudian, maka sang istrinya itu mengajak suaminya untuk berziarah, artinya ya berziarah ke keluarga perempuannya. Jadi memperkenalkan diri gitu. Ini saudara baru mertua ya, ini saudara baru bibi gitu. Ya, saya juga ingat dulu tuh seperti itu. Maka bagusnya itu uaknya ataupun bibinya itu sengaja cepat-cepat masak gitu ya, terus nyuguhan gitu ke pengantin baru, ngasih makan gitu ke pengantin baru biar lebih akrab, lebih santai, ngobrol-ngobrol, memperkenalkan ada apa itu, ada saudara baru gini wa gitu kan, Bi, ini ada saudara baru. Aku kira dulu itu adalah adat Sunda, ternyata memang ada referensinya yang dikatakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu seperti itu ya. Dan juga wayan bagi ayyuqala li zauji ba'da dukhuli, dan juga gak apa-apa keluarganya menanyakan kepada perempuan itu, kepada istrinya, bagaimana nih malam pertamanya, misalkan bagaimana kabarnya gitu. Malam pertamanya kan suka ada gitu ya, saudara kita yang nanya gimana nih malam pertamanya gitu ya. Nah itu ternyata ada nih referensinya di dalam kitab Qurratul Uyun ini gitu. Biasanya sih kalau perempuannya kan ya malu-malu ya, mesem aja gitu, senyum-senyum aja seperti itu. Ya begitu mungkin. Alhamdulillah nih ini baru beres ya. Jadi mengenai adat tata krama untuk pengantin baru ini cukup panjang ya, mudah-mudahan bisa difahami untuk pengantin baru, mudah-mudahan bisa diamalkan karena begitu besar sekali fadhailul amalnya. Jadi ini adalah fadhailul amal ya, tidak wajib tetapi ini adalah sunnah dan sangat dianjurkan sekali. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak videonya. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Amin. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.